Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Taudikul Afkar selaku dosen pembimbing metodologi penelitian dan Kaprodi Universitas PGRI Adimuwana Surabaya jurusan akuntansi, serta teman-temanku yang saya hormati dan saya banggakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya memulai presentasi pada kali ini, izinkan saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dani Hermawan, NIM 181600153 dari kelas D akuntansi 2018. Oke, next. Adapun pokok pembahasan yang perlu saya sampaikan yaitu pertama pendahuluan, yang kedua itu landasan teori, yang ketiga metodologi penelitian. Dalam proposal yang saya tulis pada tugas saya metodologi penelitian ini yang bertema peran sales motoris dan sistem CRM terhadap peningkatan penjualan PT Wing Surya Sidoarjo pada masa pandemi. Dari proposal yang saya tulis yang mempunyai latar belakang dalam beberapa masalah, antara lain yang pertama, dampak COVID-19 tidak hanya sebuah penyakit yang berbahaya, namun juga berbahaya bagi ekonomi dunia yang memberikan beberapa pengaruh pada perekonomian pada masyarakat, mulai dari sempitnya lapangan pekerjaan hingga banyaknya pengangguran. Meskipun demikian, dengan kondisi tersebut perusahaan harus bangkit. Banyaknya penjualan maupun transaksi di beberapa daerah terkena dampak COVID-19 ini, sehingga banyak perusahaan mengalami penurunan. Menurut Badan Pusat Statistik atau disingkat dengan BPS, pada tahun 2020 mengungkapkan hasil survei dampak pandemi COVID-19 yang dilakukan kepada 34.559 pelaku usaha. Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan disingkat dengan BPS, menurut Nurma Midiati mengatakan bahwa 82,55% pelaku usaha yang disurvei mengalami penurunan pendapatan sebab COVID-19 yang telah berdampak terhadap produktivitas perusahaan. Perusahaan yang paling banyak mengalami penurunan pendapatan adalah usaha mikro kecil. Jumlah mencapai 84,2%, sementara sebanyak 82,29% lainnya adalah usaha menengah besar atau disingkat dengan UMB. Hal inilah membuat pengusaha besar maupun pelaku UMKM sangat resah. Masyarakat Indonesia harus bisa memikul tugas yang sangat berat, mulai dari menjaga kesehatan dan keselamatan hingga menjaga perekonomian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Lalu, latar belakang yang kedua ini berdampak sekali yang saya teliti, yaitu pada PT Wing Surya Distrik Sidoarjo ini. PT Wing Surya Sidoarjo salah satunya perusahaan yang sedang berjuang bangkit melawan dampak COVID-19 ini. PT Wing Surya sendiri merupakan perusahaan penghasil produk-produk rumah tangga dan pemeliharaan kesehatan diri. Berdasarkan wawancara dengan pimpinan perusahaan PT Wing Surya Distrik Sidoarjo, dapat diketahui bahwa terjadi ketidakstabilan penjualan perusahaan antara masa pandemi ini. Dalam penjualan secara retail, perusahaan PT Wing Surya Distrik Sidoarjo lebih tepatnya atau di bidangnya pada sales motoris yang saya teliti ini. Hasil yang diperoleh perusahaan PT Wing Surya Distrik Sidoarjo akhir-akhir ini mengalami ketidakstabilan. Perihal ini dapat dilihat dari laporan penjualan sales motoris yang didapatkan dari perusahaan PT Wing Surya Sidoarjo dari bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2020. Berdasarkan dari tabel di atas, untuk melihat tren pendapatan perusahaan PT Wing Surya Distrik Sidoarjo dari 2018 sampai 2020 dapat dilihat bahwa terdapat penurunan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan PT Wing Surya Distrik Sidoarjo. Berdasarkan wawancara dengan pemilik perusahaan, PT Wing Surya Distrik Sidoarjo mengalami penurunan penjualan. Hal ini karena pembelian konsumen yang tidak melakukan pembelian ulang
Dalam kegiatan bisnis, perencanaan CRM sangatlah penting. Fungsi dari CRM secara umum adalah untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Tanpa adanya CRM, bisnis sulit untuk dikembangkan karena CRM inilah yang membantu Anda dalam meningkatkan keuntungan dari sebuah bisnis sehingga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, yaitu peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah peran sales motoris dan sistem CRM terhadap peningkatan distribusi penjualan PT Wing Surya Distrik Sidoarjo pada masa pandemi? Selanjutnya, adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui seberapa besar sih pengaruh peran sales motoris dan sistem CRM terhadap peningkatan penjualan PT Wing Surya Distrik Sidoarjo pada masa pandemi. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Manfaat tersebut diantaranya adalah yang pertama, manfaat bagi peneliti, yaitu menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman yang berkaitan mengenai pengaruh peran sales motoris dan sistem CRM terhadap distribusi penjualan. Lalu, yang kedua, kesempatan bagi penulis dalam mengaplikasikan teori-teori yang pernah diperoleh selama masa kuliah. Selanjutnya, manfaat bagi peneliti lainnya, yaitu peneliti dapat menjadi penelitian ini sebagai bahan pembantu, bahan referensi atau pembanding bagi peneliti selanjutnya. Yang kedua, bagi para pembaca diharapkan peneliti ini mampu memberikan pengetahuan mengenai sistem CRM, relation management pada divisi sales terhadap distribusi penjualan. Setelah kita membahas tentang pendahuluan pada bab 1, lanjut kita akan membahas tentang bab 2 mengenai landasan teori. Kajian dari hasil penelitian terdahulu ini saya menemukan beberapa di antaranya. Yang pertama dari Rahmat Rizpandi Sinaga pada tahun 2012 yang berjudul Analisis Pengaruh Customer Relation Management dan Pelayanan Purna Jual terhadap Penjualan PTCV Bimek Energy Batam. Selanjutnya ada Husna Dwi Fahira pada tahun 2020, yaitu pengaruh Customer Relation Management terhadap loyalitas nasabah, yang berstudi pada Bank BNI Syariah Kecamatan Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Customer Relation Management berpengaruh terhadap marketing, one-to-one marketing, dan partner program untuk mengetahui tingkat loyalitas nasabah dalam penelitian ini. Yang ketiga ada Sutrisno pada tahun 2012, yaitu pengaruh salesman dan sales promosi terhadap penjualan rokok kelas milk pada PT Delta Internusa Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diduga penjualan rokok kelas milk dipengaruhi oleh salesman dan sales promosi pada PT Delta Internusa. Lalu yang keempat ada Arif Hanifuddin Al-Hakim pada tahun 2020 yang berjudul Analisis Pengaruh Customer Relation Management terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Customer Relation Management berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, Customer Relation Management berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Pada landasan teori ini pada bab 2, di sini ada isi yang mengutarakan, yaitu menurut teori-teori para ahli mengenai apa sih itu penjualan, apa sih itu sales, dan apa sih itu sistem CRM. Sehingga muncullah yaitu kerangka berpikir. Dapat dilihat dari slide bahwa X1 dan X2 berpengaruh secara parsial terhadap Y. Lalu X1 dan X2 juga berpengaruh secara simultan terhadap Y. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan pustaka tersebut, maka penulis menetapkan hipotesis bahwa H1-nya, peran sales motoris berpengaruh positif terhadap penjualan PT Wing Surya Distrik Sidoarjo. H2-nya,
Sistem CRM berpengaruh positif terhadap penjualan PT Wing Surya Distrik Sidoarjo. Lalu H3-nya, peran sales motoris dan sistem CRM berpengaruh positif terhadap penjualan PT Wing Surya Distrik Sidoarjo. Selanjutnya, setelah kita membahas bab 1 dan bab 2, kita akan membahas tentang bab 3, yaitu metodologi penelitian. Dalam rancangan penelitian ini, menurut lokasi yang dipilih untuk mencari sumber data langsung itu berada pada PT Wing Surya Distrik Sidoarjo dan para outlet yang terpilih dalam penelitian ini. Dalam melakukan penelitian ini dipakailah metode kuantitatif. Selanjutnya, dalam pengambilan populasi dan sampel serta teknik pengambilan sampel. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang memiliki karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel menurut Umar, dikutip pada bukunya pada tahun 2003. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai dari masing-masing daerah pelanggan sales motoris PT Wing Surya Distrik Sidoarjo dari 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Gidangan, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Candi, Buturan, dan Tanggulangin, sebanyak 60 outlet dari 6 kecamatan. Lalu dalam pengambilan sampel mempunyai beberapa kriteria, yaitu yang pertama, responden dalam kategori outlet terbaik PT Wing Surya Sidoarjo. Lalu yang kedua, responden yang terpilih dari 10 outlet pada masing-masing kecamatan. Jadi itu tadi ada 6 kecamatan diseleksi, diambil 10-10 dari setiap kecamatan tersebut yang berjumlah 60 outlet. Dalam metode pengambilan sampel menggunakan metode sensus. Metode sensus inilah pengumpulan data yang menyangkut seluruh elemen atau anggota populasi yang diselidiki, di mana data populasi itu adalah merupakan sekumpulan informasi atau angka yang menyeluruh pada suatu objek, sehingga jumlah sampelnya yang akan diteliti sebanyak 60 sampel atau 60 outlet yang nantinya akan diteliti. Dalam sumber data, dalam pengumpulan sumber data, penelitian melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud primer dan data sekunder. Yaitu data primer itu sendiri adalah data yang diperoleh secara langsung dari para konsumen atau pelanggan PT Wing Surya Distrik Sidoarjo dengan cara mengumpulkan hasil wawancara, langsung menyebarkan kuesioner kepada konsumen di wilayah Sidoarjo menjadi sasaran peneliti. Lalu dalam data sekunder itu sendiri merupakan sumber data yang diperoleh dalam bentuk yang telah jadi atau data yang sudah dipublikasikan ataupun disusun oleh pihak PT Wing Surya Distrik Sidoarjo, seperti laporan-laporan penjualan dan data lainnya yang sudah fix ditindaklanjuti oleh peneliti, seperti laporan penjualan, laporan data customer yang nantinya akan dipergunakan untuk diteliti. Itu teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data penelitian saya, yaitu pertama ada kuesioner, mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak perusahaan yang mengenai masalah yang telah dihadapi penjualan PT Wing Surya Distrik Sidoarjo. Data yang diperoleh berupa data-data sekunder yang mendukung penelitian ini. Yang kedua yaitu wawancara, dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang diajukan guna memperoleh data dari bagian-bagian yang sesuai kepada para responden yang akan diteliti. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data observasi, yaitu mengamati secara langsung objek yang diteliti. Data yang diperoleh dari observasi berupa data-data sekunder yang mendukung penelitian ini. Dalam arti observasi, saya akan turun tangan langsung dalam meneliti hal ini. Selanjutnya, dalam teknik analisa data. Teknik analisa data dalam penelitian saya yaitu dibagi menjadi 3, yaitu uji kualitas data, yang kedua uji asumsi klasik, yang ketiga uji hipotesis. Yang pertama dari uji kualitas data yaitu uji validitas, yang kedua uji reliabilitas. Selanjutnya dari uji asumsi klasik yaitu pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga yaitu uji heteroskedasititas. Lalu yang ketiga itu uji hipotesis, yaitu yang pertama uji T,
Lalu yang ketiga uji F, yang keempat adalah uji koefisien determinasi. Sekian itu saja yang telah saya sampaikan. Apabila saya kurang ilmu atau kekurangan dalam penyampaian atau kurang tepat dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih ilmu yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah metodologi penelitian yaitu Bapak Afgar. Terima kasih banyak ilmu yang telah Anda sampaikan terhadap mahasiswanya. Semoga kami sebagai mahasiswa bermanfaat dan bisa dijadikan alat untuk skripsi nanti. Terima kasih untuk teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.